Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Alfani, kelas 11 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda II. Latar belakang agresi militer II. Yang pertama yaitu Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville. Yang kedua, 18 Desember 1948, Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan Perang Renville. Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda. Pelaksanaan agresi militer Belanda II. Yang pertama, serangan militer Belanda terhadap kota Yogyakarta. Kedua, perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda II. Yang ketiga, serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta. Keempat, menarik dukungan internasional dalam upaya menghadapi agresi militer Belanda II. Serangan Belanda terhadap Yogyakarta. 18 Desember 1948, Belanda menyatakan menolak dan tidak terikat lagi pada hasil perundingan Renville. Pada dini hari, tentara Belanda menyerbu lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Belanda berhasil menguasai seluruh kota Yogyakarta. Soekarno pun memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara. Mr. Syafruddin membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Presiden didesak untuk ikut keluar kota agar tidak ditangkap Belanda, tetapi Presiden menolak. Alasan mereka adalah supaya mereka mudah ditemui oleh KTN dan kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. 22 Desember 1948, Presiden Insinyur Soekarno, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir diasingkan ke Bastagi, Sumatera Utara. Presiden Insinyur Soekarno, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir dipindahkan ke Prapat, Rom. Mr. A.G. Pringgodikdo, Mr. Asad, dan Komodor S. Suryadharma diasingkan ke Muntok, Pulau Bangka. Akhir Januari, Presiden Soekarno dan Haji Agus Salim dipindahkan ke Muntok sehingga kembali berkumpul dengan Muhammad Hatta. Perang gerilya menghadapi perang agresi militer Belanda II. 25 Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman bergerilya di pantai selatan Jawa mulai dari Parangtritis ke timur lewat Wonosari, Pracimantoro, Wuryantoro, Wonogiri berbelok ke timur menuju Purwantoro, Ponorogo, Trenggalek, Kediri kembali ke barat menuju Sawahan, Sedayu, Nyindeng, Nogosari, Tagalombo, Nujing, Ngambar, dan Sobo. Dari sini kemudian kembali ke Yogyakarta lewat Tirtomoyo, Baturetno, Karangbendo, Karangmejo, Geding, Piyungan, Prambanan, dan akhirnya masuk lagi ke Yogyakarta. Tempat ini sekarang terkenal dengan nama Rute Gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta, tetapi gagal membentuk pemerintahan, disebabkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak mau diajak bekerja sama oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta.
Belanda membagi tentaranya di berbagai pos di luar kota seperti di Bantul, Ganjuran, Barongan, Gamping, Bantar, Cebongan, Medari, Beran, dan Kaliurang untuk membentuk benteng sel-sel guna untuk menghadang gerak maju para gerilyawan dari luar kota. Serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan serempak dari berbagai jurusan kota, sehingga tentara Belanda sangat terkejut dan tidak mampu menguasai keadaan. TNI mulai berhasil menguasai kota Yogyakarta mulai pukul 6 WIB hingga jam 12 WIB. Arti TNI hanya menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. 1. Memulihkan kembali kepercayaan rakyat terhadap TNI dan meningkatkan semangat juang anggotanya bersama warga masyarakat yang sedang bergerilya. 2. Mematahkan mental tentara Belanda. 3. Mengatakan kepada dunia bahwa propaganda Belanda yang mengatakan bahwa TNI sudah dihancurkan, kota Yogyakarta sudah dikuasai sepenuhnya oleh Belanda dan pemerintahan berjalan lancar adalah kebohongan semata. 4. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih kuat dan mampu memukul mundur musuh-musuhnya. Menarik dukungan internasional dalam upaya menghadapi agresi militer Belanda II. Atas prakarsa Burma atau Myanmar dan India terselenggarakanlah Konferensi Asia di New Delhi, India pada tanggal 23 Januari 1949. Konferensi itu juga dihadiri oleh beberapa negara di Asia, Afrika, dan Australia. Isi resolusi Dewan Keamanan PBB. 1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Pembentukan pemerintahan sementara yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949. 3. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia. 4. Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950. 5. Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan juga penghentian semua aktivitas gerilya oleh Republik. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali. 6. Pembebasan segera dengan tidak bersyarat semua tahanan politik di daerah Republik Belanda sejak tanggal 19 Desember 1949. 7. Belanda memberikan kesempatan para pembesar pemerintah Republik untuk kembali ke Yogyakarta agar dapat melaksanakan pasal 1 tersebut di atas dan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya dengan bebas. 8. Perundingan dilakukan dalam waktu secepatnya dengan dasar perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan berdasarkan pembentukan pemerintah interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Selanjutnya, pemilihan anggota untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1949. Lalu Komisi Jasa Baik atau Komisi Tiga Negara berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, United Nations Commissions for Indonesia atau UNCI. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan. Selanjutnya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara menyatakan bersedia untuk melaksanakan dengan syarat
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara menyatakan bersedia melaksanakan dengan syarat berikut. 1. Belanda harus menarik pasukannya ke kedudukannya semula. 2. Belanda harus menarik tentaranya dari wilayah Republik Indonesia. 3. Semua tahanan politik harus dibebaskan oleh Belanda. 4. Pengakuan de facto atas Jawa, Sumatera, dan Madura. 5. Pembentukan pemerintahan tanpa perantaraan Belanda. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk diplomasi melalui Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati. Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Demikianlah hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf.